Kita akan mempresentasikan wawancara kelompok kami mewakili kelompok 5 guys. Jangan lupa ditontonnya, Oke, guys. ditonton. Baik, bisa kita mulai sesi wawancaranya. Bisa diberitakan sejarah singkat berdirinya museum ini dan tujuannya untuk apa? Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1707 di bawah Gubernur John Van dan diselesaikan pada 1710 di bawah Gubernur Abraham Van Eyck. Awalnya gedung ini berfungsi sebagai kantor balai kota Batavia dan kantor pengadilan. Lalu beberapa saat kantor ini beralih fungsi menjadi kantor Provinsi Jawa Barat, Dainippon Jepang, Kodim, terus Provinsi Jawa Barat, dan akhirnya diserahkan kepada pemerintah tahun 1972 dan diresmikan sebagai museum pada tahun 1974. Pertanyaan selanjutnya, apa koleksi unggulan yang paling banyak menarik perhatian pengunjung di museum ini? Rata-rata anak-anak sama orang tua nyarinya tuh pedang keadilan karena kita kan arah jalannya biasanya ke atas dulu. Nah, ke atas itu ada penjelasan kalau gubernur biasanya ngeliat orang yang dieksekusi mati. Pedang itu digunakan buat eksekusi mati. Ada dua cara, itu kayak dipenggal sama digantung. Biasanya bel juga bakal bunyi. Bel bangunannya akan bunyi 3 kali. Apa kendala atau tantangan terbesar dalam merawat koleksi museum agar tetap terjaga keasliannya? Kalau untuk kendala merawat koleksi itu sebenarnya nggak ada, cuman kalau cara menjaga koleksinya itu di setiap koleksinya itu ada warning tulisan jangan disentuh. Nah, untuk lantai yang kayu, terus juga koleksi-koleksi yang berbentuk kayu itu diolesi minyak tanah agar tidak berayap. Saya mau nanya, bagaimana sih peran musim Fatahillah dalam melestarikan sejarah dan
dan peninggalan masa lalu bagi generasi muda. Kalau cara melestarikannya lebih ke jadi jembatan edukasi, terus juga jadi tempat wawasan. Biasanya kalau hari-hari kayak begini itu banyak anak sekolah yang kesini, atau bisa di jam-jam kerja itu juga banyak anak sekolah yang biasanya program dari sekolah yang ngadain jalan-jalan atau sekitar muter ke museum ini juga jadi sebagai sarana untuk belajar. Terima kasih ya Kak. Program edukasi yang sering dilakukan di museum ini untuk menarik minat masyarakat. Kayaknya lebih ke adanya program dinas. Biasanya program dinas yang ngajakin beberapa sekolah ke sini, terus nanti mereka itu bakal disuruh keliling ke museum. Ya, nggak cuma Museum Fathahillah doang, tapi ke museum di area-area Jakarta Kota ini. Biasanya juga buat tertarikan masyarakat juga dari beberapa fasilitas. Contohnya ada imersif, di mana PAM itu menayangkan pameran kayak isinya tuh koleksi-koleksi di dalam museum ini secara 3D. Bisa kita mulai pertanyaannya, Pak? Pertanyaan yang pertama, kenapa Bapak memilih jadi manusia kenapa Bapak memilih menjadi manusia? Karena dari hobi, Oh, hobi. kita juga memang dari keterampilan. Oh, iya senang. Iya. Terus juga bisa bantuin wisata di Kata tua. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah Museum Fathahillah ini sudah cukup informatif dan menarik sebagai tempat belajar sejarah? Iya, menarik. Terus, menurut pandangan Bapak, apa yang bisa ditingkatkan agar museum ini lebih menarik bagi generasi muda, contohnya seperti kami? Ya, diperbanyak program-program pembina sejarah gitu. Soalnya kan kadang kan cuma datang cuma sekedar cuma melintas, kadang foto kan. Terus sekali-kali bikinin, kalau dulu kan ada kayak wisata malam apa kayak gitu kan, tapi kalau dari sekolah kan mungkin ada lagi dan sudah mungkin berkelompok apa gitu. Ya, sekali enggak ya minimal 1 bulan sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang peran museum di era digital sekarang ini? Sangat membantu sama di bidang informasi dan juga digital. Terus selanjutnya, apa harapan Bapak untuk museum ini